Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tidak mengedepankan scientific crime investigation sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Melalui amanat Kapolri yang dibacakan Wakapolri, Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK dan PTIK, Kapolri menyampaikan kepada para penyidik agar mengedepankan scientific crime investigation saat menangani suatu perkara. Karena pengungkapan sebuah kasus harus dibuat terang benderang. Selain soal scientific crime investigation, Kapolri juga mengingatkan agar penyidik tak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Mengedepankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara. Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua. Berdasarkan scientific crime investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Kita akan bahas mengenai pembuktian awal kasus Vina. Sudah bersama kami mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno II Aji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa sekalian. Pak Susno, ini pertama kalinya Kapolri menyebut bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tidak mengedepankan scientific crime investigation. Bagaimana Anda melihatnya? Memang benar ya apa yang dikatakan Kapolri. Jadi penyidikan pada tahun 2016 yang melahirkan para terdakwa 8 orang yang sekarang di penjara, sisa 7 dan 1 sudah keluar, itu tidak ada scientific crime investigation. Sidik jari pelaku tidak ditemukan di TKP, kemudian hasil laboratorium darah, hasil laboratorium daripada sperma, kemudian CCTV dan lain-lain, itu tidak ada. Nah, ini berakibat juga untuk pembuktian tersangka yang sekarang 1 orang dari DPO. Peggy Setiawan. Iya, ini tidak ada juga scientific yang diperlihatkan oleh Kadip Humas Polri itu kan baru foto ya. Foto itu tidak ada foto dia Peggy bersama 2 orang. Tidak menyatakan foto itu tidak bercerita bahwa Peggy pelaku pembunuhan. Ya. Oke, maaf saya potong Pak Susno, tapi kita coba untuk balik ke 8 terpidana terlebih dahulu ya, karena yang disampaikan oleh Kapolri lewat Wakapolri adalah kasus penanganan awal kasus Vina. Apa artinya? Karena kan sudah ada 8 terpidana, mereka sudah menjalani hukuman saat ini. Ya, kita tidak boleh melihat peristiwa pidana itu adalah kebenaran formal, yang pidana adalah kebenaran material. Jangan kita berdalih, misalnya penegak hukum berdalih, wah ini sudah tuntas, polisi sudah tuntas, jaksa sudah tuntas, penyidik sudah tuntas, sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, pertanyaannya, apa betul mereka pelaku? Nah, bagaimana kalau penyidiknya hilaf, jaksanya hilaf, hakim dari semua tingkatan hilaf? Ya itu kan nggak benar. Nah, harus kebenaran material. Anda melihat bahwa ada kemungkinan itu? Anda melihat bahwa ada kemungkinan ketika dari awalnya saja sudah tidak mengedepankan scientific crime investigation sehingga bahwa ada kemungkinan ini menjadi peradilan yang tidak dapat dibenarkan? Iya, kenapa? Garbage in, garbage out ya. Sampah yang masuk, keluarnya sampah juga. Jadi jangan kita terlalu mengagung-agungkan bahwa ini secara yuridis formal sudah selesai, bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apa betul mereka itu adalah pelakunya? Kan gitu, harus dijawab. Siapa yang menjawab? Bukan saksi-saksi. Saksi-saksi satu dengan lain kan bertentangan. Bukan visum, bukan juga laporan polisi. Yang menjawab adalah bukti forensik. Nah, kita tanya, mana bukti forensik bahwa orang-orang yang terpidana itu sebagai pelakunya? Bukti forensik itulah yang tidak bisa terbantahkan. Bukankah ini kasus pembunuhan berencana dan
pemerkosaan. Nah, itu bisa dijawab dari darah. Adakah darah daripada korban pada baju atau pada tubuh daripada pelaku? Adakah sperma dari pelaku pada tubuh korban? Adakah tangkapan dari CCTV terhadap para pelaku? Kalau tidak ada Adakah? semua bukti forensik itu bagaimana Pak Susno? Kalau tidak ada semua yang mengandalkan keterangan saksi, unggul-unggulan saksi, kan saksi bisa berbohong. Jangankan saksi saling bertentangan, 100 saksi suaranya sama, kan bisa bohong kan? 100 orang bisa kompak kan? Nah, keterangan saksi itu harus didukung bukti lain. Nah, kalau nggak ada bukti lain, nanti kan pihak lain ngajukan saksi juga yang saksi bertentangan. Manakala ada saksi-saksi bertentangan, maka saksi itu saling melemahkan. Nah, untuk memperkuat keterangan saksi itu harus ada forensik. Nah, forensik itu harus mutlak. Apalagi ini pembunuhan, perkosaan, tentunya harus ada. Nah, kemarin misalnya Pisem 2016 ya, dinyatakan oleh Kadip Humas sangat mengerikan. Nah, ya sangat mengerikan pisemnya. Tapi kan dari pisem itu kan belum diketahui pelakunya siapa. Nah, untuk tahu diketahui pelakunya siapa, itu laboratorium. Laboratorium, tes DNA gitu kan, sebagaimana dibacakan Pak Wakapolri tadi. Kemudian tes DNA darah, DNA sperma, dan lain-lain. Termasuk tes juga sidik jari, kemudian tes CCTV, mengecek HP-nya. Nah, kalau di HP dijelaskan bahwa pada saat itu para pelaku itu berada di TKP. Oke. Ya kan udah nggak bisa dibantah lagi gitu. Artinya ini juga tadi Anda sempat mengatakan bahwa selain dari 8 terpidana ini juga harus dipastikan bagaimana dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Ini juga artinya tidak ada yang berbeda ya, harus sama. Ya harus sama. Kalau 8 terpidana itu tidak melakukan, mereka tidak kenal sama Peggy, ya bagaimana? Kan kejahatan bersama. Kejahatan bersama harus kenal. Nah, katanya ada salah satu atau salah berapa kenal dengan Peggy. Betul dia Peggy. Iya, kalau soal betul dia Peggy, yang lebih dipercaya lagi adalah kesaksian ibunya dan kesaksian bapaknya bahwa itu betul Peggy. Tetapi dalam perkara ini yang ingin dicari itu bukan betul dia Peggy, tapi apakah dia pelaku pembunuhan dan perkosaan itu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Kalau soal Peggy tak perlu ditanya temannya sekelas. Nah, kemudian tidak bisa dibuktikan bahwa Peggy berpindah-pindah tempat kos atau bapaknya mengganti nama dia menjadi Robi. Ada 2 identitas. Iya, dengan dia 2 identitas, 100 identitas, mengganti nama jadi Robi, ganti nama jadi siapa, itu bukanlah bukti bahwa dia pelaku pembunuhan. Kalau misalnya itu tidak menjadi bukti yang kuat, kenapa dong polisi menggunakan hal-hal seperti itu untuk menjadi bukti? Ya silakan saja, itu bukan bukti, kan tidak ada di 184, itu kan kecurigaan. Kecurigaan itu boleh dipakai untuk mencari alat buktinya. Nah, baru ditanya, mengapa dia pindah-pindah? Mengapa dia ganti nama? Itu yang harus dibuktikan. Jangan dicari kesimpulan, oh dia ganti nama. Oh bapaknya ngakui dia sebagai keponakan. Itu tidak menunjukkan bahwa dia sebagai pelaku. Misalnya kalau penyidik mengatakan buktinya dia ganti nama, buktinya dia pindah-pindah, maka dia dicurigakan, kesimpulannya kan dia dicurigai sebagai pelaku kan. Oke, kalau dilihat dari kondisinya sekarang Pak Susno, jangan-jangan ada kecurigaan bahwa memang polisi tidak bisa menemukan bukti yang cukup kuat. Ya makanya kita uji di depan pengadilan. Nah kalau hakimnya, hakim pra-peradilannya clear and clean, bijaksana, tidak memihak kepada siapapun, kecuali mihak kepada kebenaran dan keadilan, ya mari kita lihat. Dan seluruh bangsa Indonesia akan menyaksikan pra-peradilan itu. Jadi kita, gini ya, saya ini tidak memihak Peggy ya, sama sekali saya tidak memihak. Saya tidak memihak juga kepada penyidik, yang saya pihaki adalah kebenaran dan keadilan. Ya, sepakat. Dan kalau betul Peggy itu terbukti sebagai pelakunya, hukumlah dia sesuai dengan kesalahan. Tapi kalau bukan, bebaskanlah dia. Dan ingat,
penyidik, jaksa, hakim selalu mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 orang daripada menghukum orang tidak bersalah. Baik. Ya buktikan